Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Bentar teman-teman ya, lupa komentar. Ya, tak lihat di komentar di HP satunya. Katanya dia ini kena sihir gitu ya. Kena gangguan sihir. Ya, dari tahun 2000 berapa tadi ya. 2003 kalau enggak salah. 2003 sampai 2005. 2019 ya. Sampai sekarang. Berarti 2019 ya. 20, 21, 22, 23, 24, 25. 6 tahun. Ya. Terus saya tanya, apa saja yang Anda lakukan selama 6 tahun ini? Ya. Anda datang ke orang pintar satu, ke orang pintar lain. Ya, katakanlah dalam satu tahun itu Anda datang ke 5 orang pintar. Kalikan selama 6 tahun berapa? Dampaknya apa? Yo, ibarat gini ya, teman-teman Jumat Wage, Anda itu diruqyah cuma sekali. Walaupun berkali-kali ya, katakanlah 5 orang kali 6 berarti 30 orang. Dalam waktu 6 tahun Anda diruqyah 60 kali. Tapi bukan pembersihan dari diri Anda sendiri. Pernahkah Anda berpikir ketika yang dimasukkan ke dalam tubuhmu itu adalah juga kotak, juga malu halus ya. Akhirnya apa yang terjadi? Masalahmu tidak akan selesai, tapi masalahmu akan semakin sulit ya, akan semakin panjang. Itu yang terjadi itu seperti itu. Makanya butuh kesadaran diri ya. Ketika kita terkena sihir, teluk, santet dan sebagainya, itu pada dasarnya ya pada dasarnya makhluk halus itu sudah masuk ke dalam tubuhmu 5 tahun sampai 10 tahun yang ke belakang. Enggak 1 bulan 2 bulan pas tahun 2019 itu enggak ya, bisa jadi 1 tahun sebelumnya, bisa jadi 2 tahun 3 tahun. Kalau melihat efeknya yang Anda alami itu sudah pasti lebih dari 5 tahun baru bereaksi di 2019. Kenapa bisa Anda sulit untuk bangkit? Karena sifat watak karakter Anda sudah berubah menjadi negatif. Ibadahnya mesti melempem, tirakate wis mesti ganon, pikirannya wis kacau, kelakuannya mesti elek ya, ibarat sudah jatuh ketimpa tangga. Itu kondisinya seperti itu. Nah, terus solusinya bagaimana? Anda terapi ya, Anda terapi mandiri ya, Anda ruqyah. Kalau bisa diruqyah, Anda ada orang di tempat Anda yang bisa meruqyah Anda, ya suruh meruqyah setiap hari. Harus seperti itu ya. Karena Anda terkena sihir itu pada dasarnya sudah berubah karaktermu. Ya. Ketika kamu hancur, ekonomimu hancur, kesehatanmu hancur, semuanya hancur. Itu pada dasarnya adalah petunjuk dari Tuhan. Kamu harus kembali memperbaiki dirinya, memperbaiki dirimu. Ya. Jadi seperti itu. Kamu harus memperbaiki diri. Ya. Mulai dari ibadahmu. Ya. Jadi ditata ibadah yang selama ini katakanlah ibadahmu melempem. Ya. Nah, itu diperbaiki. Nah, nanti di situ akan ada gesekan-gesekan yang sangat luar biasa. Ya. Antara nafsumu dan dirimu sendiri. Ya. Jadi itu ya, pembersihan itu butuh perjuangan yang panjang gitu. Apalagi ini sudah 6 tahun gitu ya. Ya. Itu juga pernah saya alami gitu loh ya. Ini mulai 2017 2021 itu selesai. Itu saya tirakat ya, setiap hari puasa, setiap hari zikir wirid. 2021 selesai. Ya walaupun katakanlah tidak sampai 100% selesainya, ya masih ada sisa-sisa katakanlah 20% ya.
terus ya. Sampai saat ini mungkin masih sisa 10%. Tidak selamanya masih bersih, enggak. Tapi tetap ya, kita tetap tirakat sampai detik ini. Nah, itulah kenapa ketika kita terkena sihir itu seperti itu. Sihir itu pasti menutup rezeki. Sihir itu pasti menutup kesehatan. Ya, makanya saya buat program garam ruqyah ya. Itu kan 1 tahun. Enggak sekali pakai itu ya. Enggak, 1 tahun. Ya, jadi garam itu ketika kamu pakai, energinya kan hilang, habis. Untuk menggesek ya, untuk menekan energi negatif di dalam tubuh. Dan saya tirakati lagi setiap hari. Ngisi lagi, dicobi lagi ya. Sistem energi itu seperti itu. Ya, sama dengan sihir telur santet, itu pun juga sama ya. Ketika orang melakukan sihir telur santet itu dijoki. Kalau tidak dijoki, di sini terjadi pembersihan ya. Dia kalah, akan menghantam ya. Sihir telur santet itu pilihannya cuma 2. Menang atau kalah. Mati atau hidup. Ya, berhasil atau gagal. Pilihannya cuma itu. Jadi kalau Anda sudah punya kesadaran diri bahwasanya dirimu terkena sihir telur santet, ya yang harus Anda lakukan, Anda harus bisa sembuh. Ya fokus di kesembuhan, tidak usah fokus balas dendam, tidak usah fokus sakit hati. Fokus bagaimana supaya Anda ini sembuh dari sakit itu. Itu yang paling penting, itu seperti itu. Dengan cara apa? Meruqyah, membersihkan. Ruqyah itu kan membersihkan gitu ya, membersihkan diri kita. Ya, pondasi dasar itu adalah ibadah. Bersihkan ibadah. Sholat 5 waktu, jangan sampai telat. Tepat waktunya. Ditambahi dengan zikir. Memasukkan energi positif di dalam diri. Ditambahi dengan puasa, memaksa keluar ya energi negatif sihir telur santet di dalam tubuh. Jadi caranya seperti itu. Kalau Anda tidak melakukan itu, tidak akan pernah berhasil. Lah garam ruqyah ini mensupport, ibaratnya membooster energi tambahan dari luar. Kadang orang terkena sihir telur santet itu juga butuh bantuan ruqyah dari luar. Tapi jangan asal ruqyah ya. Ada juga yang memang meruqyah, kelihatannya meruqyah tapi memasukkan kotab, memasukkan sihir, memasukkan jin lagi supaya jinnya perang. Itu sangat beresiko. Ya. Loh ya. Nah, ada juga ya barusan ya yang WA, Pak bagaimana saya ini pingin mendapatkan garam. Saya berada di luar negeri, bisa enggak? Ya, bisa enggak video call? Saya bilang, Anda fotokan garamnya, Anda fotokan tempat usahanya, atau rumah Anda yang mau dibersihkan. Saya bilang seperti itu dari Malaysia. Ini juga saya baru sadar ya, dari komentar dia, WA ya, dia WA saya. Malaysia kalau tidak salah, dari bahasanya Malaysia, bahasa cikgu itu. Ya. Oh bisa, ya. Saya bilang bisa. Tidak ada batasan ruang waktu ya, energi itu ya. Cuma ya gitu, ya. Tirakat saya lebih berat ya daripada yang katakanlah pesan garam yang memang sudah saya proses. Itu lebih berat yang ini ya, yang dia foto, karena saya harus visualisasi. Nah, visualisasi sendiri itu juga memakan energi ya, yang cukup besar ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.